Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 18 Oktober 2024. Kita merayakan pesta Santo Lukas, penulis Injil. Lukas adalah seorang yang bertobat dari jemaat di Antioquia. Ia adalah seorang dokter atau tabib berkebangsaan Yunani. Setelah bertobat, ia menemani Rasul Paulus dalam perjalanan ke Masedonia, Yerusalem, dan Roma. Santo Lukas adalah penulis Injil Lukas dan kisah para rasul. Lukas tidak pernah bertemu dan berjumpa secara langsung ketika Yesus masih hidup. Bahan-bahan tulisannya didapat dari umat Kristiani yang baru bertobat. Jadi ia mewawancarai para saksi awal yang mengenal Yesus secara pribadi. Ia mencatat semua perbuatan Yesus yang mereka lihat dan sabda Yesus yang mereka dengar. Menurut tradisi, Lukas memperoleh sebagian informasi penting dari Bunda Maria sendiri. Maka Injil Lukas suka juga disebut sebagai Injil Maria. Kisah awal penampakan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria dikisahkan oleh Lukas dengan sangat jelas. Kisah kelahiran Yesus di Bethlehem serta pengungsian keluarga kudus ke Mesir juga dikisahkan dalam Injil Lukas secara terperinci. Lukas juga menulis kisah tentang bagaimana para rasul mulai mewartakan sabda Yesus setelah Yesus bangkit dan ia naik ke surga dan Roh Kudus tercurah atas mereka melalui peristiwa Pentakosta. Dan kisah-kisah itu ditulis secara terperinci dalam kitab Kisah Para Rasul. Lambang Injil Lukas adalah lembu yang dikenal sebagai hewan persembahan. Karena isi Injil Lukas adalah menegaskan bahwa Yesus adalah korban persembahan atau silih atas segala dosa manusia. Menurut tradisi, Lukas wafat pada usia 84 tahun di Botia, Thebes, Yunani. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 9. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan kalian yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali padamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam persiapan acara di GBK untuk misa bersama dengan Paus Fransiskus kali lalu, teman-teman muda dari Komisi Kepemudaan Kuskupan Agung Jakarta dilibatkan sebagai panitia. Gak sembarangan loh yang dipilih ini.
Karena ada audisinya. Udah kayak ajang pencarian bakat. Saya kagum dengan teman-teman muda ini. Mereka melayani dengan tulus dan sangat kompak hingga acara misa di Gelora Bung Karno berjalan dengan baik dan lancar. Walau baru saling kenal di antara mereka, namun mereka bisa bekerja sama sebagai teamwork yang super. Karena kuncinya mereka mau berjalan bersama sebagai satu saudara. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini kita mendengar kisah tentang perutusan yang diberikan oleh Yesus kepada 70 muridnya. Mereka diutus berdua-dua, bukan seorang diri. Artinya supaya mereka menjadi teman seperjalanan yang saling menguatkan, saling meneguhkan dalam menjalani perutusan. Meski terkadang tidak mudah loh menjalani perutusan itu. Seperti sabda Yesus sendiri yang mengatakan, "Aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah kawanan serigala." Namun penyertaan Tuhan sebagai gembala dan kehadiran dari teman seperjalanan dalam perutusan menjadi kekuatan dan kegembiraan. Maka tidak usah cemas dengan segala macam perbekalan, pundi-pundi atau kasut. Sebab Yesus sendiri yang melanjutkan sabdanya dengan mengatakan, "Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya." Para murid diminta fokus pada perutusan dan semua yang lainnya itu akan Tuhan yang urus dan selesaikan. Santai saja, Tuhan sendiri yang pimpin dan berikan yang baik untuk para penuai-penuai, penggarap-penggarap di kebun anggurnya. Sahabat setia Gower yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk menunaikan perutusan Tuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Tuhanlah yang akan menjadi gembala yang menuntun, dan keluarga, komunitas, juga orang-orang di sekitar kita akan menjadi sahabat seperjalanan yang akan menguatkan kita. Tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan dan hidup sebagai satu saudara dengan yang lain. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.